Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa di UT Kupang. Alhamdulillah pada hari ini kita hadirkan sumber dari UT Kupang, Ibu Dr. Imelda Paulina Soko. Beliau adalah dosen teknologi pendidikan yang akan memberikan materi tentang kiat-kiat sukses dalam menghadapi ujian akhir semester. Nah, mahasiswa mohon disimak dengan baik. Kira-kira ada apakah di situ? Mohon diikuti kemudian dicermati. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa yang akan menghadapi ujian akhir semester. Terima kasih Bu Imelda sudah hadir di ruang broadcast UT Kupang. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bu Imelda bermanfaat bagi mahasiswa UT Kupang di Nusa Tenggara Timur. Kita harapkan mahasiswa kita mendapatkan nilai yang positif, nilai yang baik, sehingga lulus semua, tidak ada yang mengulang ataupun nilainya kurang. Oleh karena itu, Ibu Imelda akan mencoba untuk menyemangati mahasiswa agar sukses dalam menghadapi ujian akhir semester. Terima kasih Bu Imelda sudah bisa hadir di broadcast UT Kupang. Acara ini akan dipandu oleh Nona Indi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang, mari beromong. Dan dalam kesempatan hari ini, Indi sudah bersama-sama dengan tamu yang spesial yang pastinya akan membagikan hal-hal positif dan menginspirasi sahabat UT Kupang dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester yang sudah di depan mata. Dan sudah ada bersama-sama dengan Indi sekarang, yaitu Dr. Imelda Paulina Soko MPD. Beliau adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk mata kuliah Teknologi Pendidikan, program studi Teknologi Pendidikan, dan beliau adalah juga penanggung jawab untuk wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan apa kabar Ibu Imelda? Baik, Kak Indi apa kabar? Baik sekali. Habis Car Free Day soalnya hari ini ya. Habis Car Free Day. Boleh disapa dulu Ibu Imelda, seluruh sahabat UT Kupang yang menyaksikan. Halo Sobat UT, semoga kami berdua menyumpahi Sobat UT sekalian dalam keadaan sehat. Dan jumpa lagi di podcast Mbak Omong UT Kupang. Tema kita hari ini adalah kiat sukses menghadapi ujian akhir semester. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa dicermati dengan baik dan nantinya akan bermanfaat untuk Sobat UT semua. Iya, baik. Nah, sahabat UT Kupang, ini kan sekarang kita lagi mau menghadapi ujian akhir semester, khususnya buat sahabat UT Kupang yang sedang mempersiapkan diri. Dan pastinya teman-teman semua juga harus punya persiapan yang mantap. Nah, oleh karena itu tadi sudah disinggung sama Ibu Imelda untuk apa saja sih yang harus Anda persiapkan dan kiat sukses untuk dapat menghadapi ujian akhir semester. Dan langsung saja saya silahkan untuk Ibu Imelda memberikan kiat-kiat sukses apa saja yang perlu disiapkan oleh seluruh sahabat UT Kupang. Terima kasih Kak Indi. Baik Sobat UT Kupang, sebelum kita masuk ke informasi terkait kiat-kiat sukses, ada baiknya saya refresh sedikit terkait apa itu ujian akhir semester di Universitas Terbuka. Karena memang ujian akhir semester di Universitas Terbuka itu modus atau skemanya agak berbeda dengan universitas atau kampus konvensional. Baik teman-teman Sobat UT, di semester ini 2022-2023 genap, kita ada 4 skema ujian, yaitu ada ujian online mata kuliah, kemudian ada ujian online TAP, tugas akhir program, kemudian kita ada ujian tatap muka atau UTM, dan skema terakhir itu adalah take home exam atau THE. Nah, ini keempat-empatnya juga bentuk soalnya juga berbeda. Untuk ujian online mata kuliah itu bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Untuk ujian online tugas akhir program itu adalah essay berupa analisis kasus. Kemudian untuk ujian tatap muka itu soalnya juga berupa pilihan ganda.
Sementara untuk yang terakhir, untuk THE atau take home exam itu bentuk soalnya itu adalah soal essay atau uraian ya. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Indi, kita ini di minggu ini sudah mulai nih ujian, khususnya ujian online mata kuliah dan ujian online TAP itu kita akan mulai di tanggal 13 Juni. Kemudian nanti di tanggal 24 dan 25 Juni itu kita ada ujian tatap muka. Yang ujian tatap muka ini dilaksanakan di semua kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula tadi yang saya balik mundur lagi, ujian online mata kuliah dan ujian TAP juga dilaksanakan di lokasi tempat mahasiswa menetap. Sementara untuk THE itu dilaksanakan di mana saja mahasiswa berada, jadi bisa mahasiswa kerjakan atau laksanakan di tempat domisili atau tempat kerja dan di mana saja. Yang penting tempat teman-teman melaksanakan ujian itu jaringan internetnya bagus. Kemudian nanti serangkaian proses ujian ini akan berakhir di tanggal 6 Agustus 2023 ya, dari keempatnya ini. Kemudian, nah ini karena skema ujiannya berbeda, yaitu teman-teman perlu mengingat baik-baik strategi mengerjakan ujian. Walaupun ujian online atau ujian tatap muka itu adalah pilihan ganda, teman-teman jangan anggap enteng, karena walaupun pilihan ganda, tetapi pilihan jawaban pengecoh itu mirip sekali dengan pilihan jawaban yang benar. Kemudian kalau di pilihan ganda itu skornya itu hanya 1 atau 0. Jadi kalau teman-teman menjawab benar itu nilainya 1, kalau salah 0. Sementara kalau soal uraian itu ya ada ada nilai kompensasi dan lain sebagainya. Jika mahasiswa atau teman-teman itu tidak 100% menjawab benar, misalnya 80 dan sebagainya, misalnya skor maksimalnya itu 20, tidak 100% menjawab benar, mungkin nilainya 18 dan lain sebagainya. Jadi agak beda antara nilai pilihan ganda dengan soal uraian. Tapi yaitu teman-teman perlu mempersiapkan dengan baik. Caranya adalah yaitu kalau belajar sebenarnya kita tidak perlu ingatkan lagi, itu sudah hal yang wajib. Tetapi hal lainnya yang perlu teman-teman ingat itu adalah cetak KTPU. Itu pertama jangan lupa. KTPU itu apa? Kartu tanda peserta ujian. Di KTPU itu semua informasi terkait pelaksanaan ujian itu sudah ada. Jadi mata kuliah apa saja yang nanti teman-teman akan tempuh dalam ujian. Nah, mata kuliah tersebut dia masuk ke skema ujian apa? Apakah mata kuliah tersebut masuk ke ujian online mata kuliah, UMK? Biasanya mata kuliah yang masuk ke ujian online mata kuliah itu adalah mata kuliah dasar umum atau mata kuliah wajib. Misalnya mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu sosial budaya dasar atau lainnya ya. Kemudian, nah itu cetak KTPU karena kita akan tahu mata kuliah apa saja. Kemudian tanggalnya itu tanggal berapa, di jam keberapa, itu semuanya sudah ada di KTPU. Kemudian yang tidak kalah penting, di KTPU itu teman-teman akan tahu lokasi ujiannya itu tuh di mana. Nah, ini juga penting teman-teman cek, pastikan dengan baik. Pastikan bahwa lokasi ujian terutama UOMK dan UOTAP dan UTN itu sudah benar. Jadi misalnya teman-teman itu tinggalnya menetap di Kupang, pastikan bahwa lokasi ujian juga Kupang. Jangan sampai saat teman-teman registrasi mata kuliah itu kan awalnya teman-teman memilih tempat ujian. Mungkin teman-teman salah pilih atau mungkin licin atau dan lain sebagainya saat mengklik mouse itu, maka terpilihlah atau terkliklah daerah lain, misalnya SOE. Nah itu teman-teman harus segera lapor ke UT Kupang, salah satu di antara kami staf UT Kupang. Laporkan bahwa ini lokasi ujiannya salah, saya seharusnya di Kupang tetapi yang tercetak adalah SOE, supaya kami bisa merubah atau memperbaiki lokasi ujian yang keliru tersebut. Atau misalnya teman-teman di saat tanggal ujian tersebut teman-teman ternyata sudah ditugaskan ke daerah lain, misalnya ditugaskan sudah dapat surat tugas dan sebagainya, itu teman-teman juga segera
harus lapor ke UT Kupang supaya kita bisa, misalnya teman-teman ke provinsi lain, kita bisa bersurat ke UT di provinsi lain, UT tujuan, supaya teman-teman bisa numpang ujian ke UT lain, atau misalnya pun bertugasnya itu di dalam daerah Nusa Tenggara Timur, di kabupaten lain, di kota lain, itu pun teman-teman juga bisa Wajib melapor ya, wajib melapor, dan itu nanti kami akan pindahkan ke lokasi ujian. Jadi teman-teman sayang sekali kalau misalnya teman-teman tidak ikut ujian, itu pasti nilainya nol, karena memang nilai akhir itu selain dapat kontribusi dari tutorial online, TMK atau tutorial webinar, tetapi nilai ujian akhir semester, nilai ujian ini itu sangat menentukan kelulusan teman-teman, kelulusan mata kuliah, nilai mata kuliah atau nilai akhir teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman terkendala atau tidak lulus itu hanya karena teman-teman terlewat informasi atau lupa dan lain sebagainya melapor ke pihak UT Kupang. Padahal apapun kendala yang teman-teman alami, teman-teman hadapi, misalnya dapat tugas mendadak atau ada halangan mendadak dan lain sebagainya, itu bisa dikoordinasikan selama teman-teman melapor sesegera mungkin ke pihak UT Kupang. Itu pasti kami akan bantu fasilitasi. Kemudian itu tadi cetak KTPU, cek mata kuliah, jadwal, lokasi dan lain sebagainya. Kemudian persiapkan alat tulis atau perlengkapan ujian. Mohon maaf teman-teman ya, mungkin kedengarannya sepele, tetapi ini juga penting. Kenapa? Karena jangan sampai teman-teman lupa mempersiapkan alat tulis. Misalnya ya, kalau UTM itu karena dia membulatkan LJU atau lembar jawaban komputer, kan kita butuh pensil 2B. Teman-teman ternyata lupa, nanti saat ujian teman-teman akan panik gitu kan. Padahal kita kalau panik itu biasanya tidak bisa berpikir dengan jernih. Sayang sekali teman-teman sudah belajar, hanya karena teman-teman lupa bawa pensil 2B, nah itu akhirnya buyar semua persiapan yang sudah teman-teman lakukan. Jadi itu siapkan alat tulis. Jadi untuk kalau THE karena bisa ditulis tangan atau diketik, ya persiapkan gawai atau alat yang sesuai, misalnya bolpen atau laptop dan lain sebagainya, dibuat senyaman mungkin gitu kan. Atau misalnya untuk membulatkan, ada orang yang tidak butuh yang penggaris yang ada bulatan-bulatan itu kan, ini ada yang sudah bisa membulatkan, tetapi ada yang tidak, dia butuh alat bantu. Nah itu, atau kadang ada teman-teman yang saat membulatkan itu kadang entah mungkin dia gugup atau apa, kadang kan suka berkeringat. Nah itu mungkin bisa disiapkan, apakah itu tisu atau sarung tangan, seperti itu kan teman-teman yang tahu sendiri kan keadaan kita. Supaya tidak merusak LJU. Iya, itu teman-teman, LJU itu tidak boleh rusak, tidak boleh basah, tidak boleh kotor, supaya bisa dipindai oleh alat kan. Nah itu, kemudian tadi itu KTPU, alat tulis. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah teman-teman nanti saat ujian wajib membawa kartu tanda mahasiswa, KTM atau identitas lain yang ada foto. Mengapa? Itu untuk kita pihak dari UT itu bisa memastikan, atau panitia pengawas dari sekolah bisa memastikan bahwa peserta ujian itu adalah benar-benar mahasiswa, jadi bukan orang lain, bukan joki. Caranya adalah dengan itu, kami memeriksa, mencocokkan wajah peserta yang hadir dengan foto yang ada di KTM atau identitas lain, seperti itu ya. Karena memang di awal sebelum ujian itu, langkah ini sangat penting kami lakukan untuk memastikan bahwa peserta ujian itu benar-benar mahasiswa, bukan joki. Jadi jangan coba-coba ini ya, mau curang dan lain sebagainya, karena kalau joki itu sanksinya adalah nilai E atau untuk semua, untuk semua mata kuliah. Bayangkan teman-teman, misalnya teman-teman baru niat curangnya di jam ke-1, sementara teman-teman ada 4 mata kuliah di hari tersebut, misalnya ujian tatap muka, itu walaupun dilakukan hanya di jam pertama, sampai terakhir itu 4 mata kuliahnya itu sudah dinyatakan efeknya sudah nilai E. Iya, sudah nilai E untuk semua mata kuliah. Kemudian yaitu biasanya orang kalau sudah belajar dengan baik itu dia lebih siap. Jadi teman-teman, mudah-mudahan itu teman-teman persiapannya itu sudah dilakukan dari minggu-minggu kemarin. Idealnya ya, jangan coba-coba nanti saat ujian baru buka plastik modul, aduh jangan. Kebut semalam. Iya, jangan. Iya.
Jadi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sudah ikut tutorial, sudah mengerjakan tugas mata kuliah atau melakukan belajar mandiri. Nah, itu mudah-mudahan persiapan-persiapan itu sudah dilakukan. Kemudian yang bisa kami sampaikan adalah jangan panik jika menghadapi kendala atau apapun itu, sampaikan kepada staf UT atau panitia pengawas ujian. Nanti kami akan bantu selesaikan atau carikan solusi. Itu saja Kak Indi. Iya, nah itu beberapa hal teknis yang pastinya wajib sekali diperhatikan kembali oleh para peserta ujian ya. Apalagi ini ujiannya sudah di depan mata. Saya highlight sedikit tadi yang dikatakan oleh Ibu Imelda bahwa kalau bisa sahabat UT Kupang itu membaca ketentuan-ketentuan yang ada pada kartu tanda peserta ujian yang sudah di-download ya. Jadi aturan-aturan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Imelda juga tertera di situ untuk setiap skema layanan ujian yang Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sahabat UT Kupang akan ikuti ya. Baik itu wall mata kuliah, tugas akhir program, untuk tatap muka dan juga untuk take home exam ya. Itu semua ketentuannya sudah ada, dan kemarin ya Ibu Imelda bersama dengan para staf UT Kupang juga sudah kita sampaikan tentang sosialisasi terkait pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, linknya akan kami taruh di description box. Jadi buat sahabat UT Kupang yang ingin menonton kembali penjelasan lebih detail lagi, sudah ada di sana untuk sosialisasi pelaksanaan ujian akhir semester. Siapa tahu kalau ada yang masih pengen tahu tentang ketentuan dan pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya, Ibu Imelda mungkin bisa dijawab. Kira-kira apa kiat sukses ketika sudah pada saat hari H ya, mungkin dalam menghadapi ujian itu apa yang perlu diperhatikan pada saat hari H oleh sahabat UT Kupang, dan juga berikan motivasi ini sebelum pelaksanaan ujian yang sudah di depan mata. Oh ya, baik Kak Indi. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Nah, itu pertama yang terkait KTPU. KTPU itu teman-teman bisa unduh di laman SIA masing-masing teman-teman. Atau jika kesulitan untuk mengunduh KTPU, teman-teman bisa menghubungi salah satu staf UT Kupang atau di pelayanan mahasiswa ya, nomor Pelma juga ada. Kemudian, nah ini ada hal baru. Sebenarnya kalau teman-teman lihat KTPU, teman-teman akan tahu kan jam ujian itu mulai kapan, berakhir kapan. Nah, ini saya informasikan kembali, ingatkan kembali bahwa untuk THE ini berbeda dari semester sebelumnya. Kak Indi. Untuk waktu unduh itu dibuka 24 jam mulai jam 6.00 pagi. Kalau sebelumnya itu kan dari subuh ya, 00 waktu Indonesia bagian setempat, barat, tengah atau timur. Nah, ini berubah nih, dia mulai 06.00 waktu Indonesia Tengah misalnya sampai nanti 05.59 di keesokan harinya. Tetapi teman-teman perlu ingat, waktu unggah itu sekarang hanya 6 jam. 6 jam terhitung mulai dari teman-teman unduh soal. Ini berbeda kalau di semester sebelumnya itu kan 12 jam. Nah, ini tentu saja perubahan ini itu berdasarkan evaluasi dan sebagainya kayak ini, yang tujuannya benar-benar memastikan bahwa pelaksanaan ujian ini berjalan dengan baik, kemudian murni hasil pekerjaan mahasiswa dan lain sebagainya. Maka tentu saja ada penyesuaian, perubahan dan sebagainya yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ujian gitu kan. Kemudian kiat-kiat sukses dari saya saat teman-teman sudah misalnya sudah menghadapi ujian dan lain sebagainya. Nah, untuk ujian online itu teman-teman kan akan berhadapan dengan komputer. Nah, itu minimal teman-teman bisa tidak gugup memegang mouse dan sebagainya, tapi ya kalau menurut saya itu rasanya teman-teman itu bukan hal yang asing lagi. Tetapi misalkan mungkin ada satu dan lain hal, nah ini teman-teman bisa berlatih dari sekarang nih. Oh iya, saya ada mata kuliah yang ujian online, berarti nanti saya akan menggunakan komputer dan sebagainya. Tetapi teman-teman jangan khawatir, karena sekolah atau lab komputer yang kami gunakan untuk ujian online itu kami sudah pastikan bahwa perangkat komputernya itu adalah perangkat komputer yang terbaru, kemudian ada standar minimum untuk kecepatan internet. Nah, itu jadi supaya nanti teman-teman tidak terkendala lag dan sebagainya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tapi teman-teman perlu tahu bahwa ujian online itu nanti menggunakan komputer di laboratorium komputer sekolah.
Kemudian untuk ujian tatap muka itu teman-teman akan mengisi LJU komputer, lembar jawaban komputer, lembar jawaban ujian komputer. Jadi nanti teman-teman akan membulatkan atau menghitamkan dengan pensil 2B. Sementara untuk THE itu teman-teman akan unduh soal kemudian dikerjakan, boleh tulis tangan tetapi tulisannya itu harus rapih dan bisa terbaca oleh orang lain ya, oleh orang lain, jangan oleh diri sendiri gitu ya. Hanya diri sendiri. Kemudian nah itu setelah itu nanti teman-teman akan scan, boleh menggunakan scanner atau ada aplikasi kan di HP sekarang sudah banyak yang scanner dan sebagainya, yang nanti teman-teman akan unggah ke laman the.ut.ac.id. Nah itu saat nanti ujian, yaitu teman-teman pastikan sudah menyiapkan semuanya, KTPU, alat tulis, kartu identitas dan sebagainya itu dengan baik. Kemudian ya jangan lupa sebelum mengerjakan ujian kita berdoa, supaya biasanya kita kalau memulai kegiatan dengan doa, apalagi ujian itu biasanya lebih tenang gitu kan. Kemudian kerjakan ujian sendiri gitu ya, maksudnya kita bekerja jujur, bekerja murni, supaya hasil yang kita peroleh itu benar-benar itu adalah hasil kerja kita, itu mengukur apa yang kita sudah lakukan, serangkaian proses yang kita sudah lakukan dari awal, mulai dari registrasi, kemudian teman-teman melakukan belajar mandiri dan mengikuti tutorial, sampai nanti hasilnya itu nanti akan terlihat saat ujian akhir semester. Jangan khawatir teman-teman, kalau kita sudah menyiapkan dengan baik pasti hasilnya juga akan baik. Karena soal-soal di ujian akhir semester itu semuanya bersumber dari buku materi pokok atau modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Jadi jangan takut, jangan gitu. Nah mungkin ada kiat khusus tidak sih Bu Imelda dalam mengerjakan soal ini? Banyak sekali yang bertanya, Kak Indi kisi-kisi soalnya dong Kak Indi. Nah mungkin pada saat hari H pelaksanaan ujian nih, Kak Imelda mungkin bisa dikasih tahu tips dalam membaca pertanyaan, atau ada cara tips trik lah yang biasanya menggampangkan mahasiswa. Pertama dari kisi-kisi dulu. Betul. Sebenarnya kisi-kisi itu gampang sekali teman-teman. Teman-teman baca modul di halaman pertama. Nah, teman-teman beruntung sekali karena modul kita itu dirancang sedemikian bagusnya, sedemikian lengkapnya. Di bagian awal itu teman-teman lihat ada capaian kompetensi. Nah, itu sebenarnya kisi-kisi itu kompetensi atau capaian itulah yang nanti akan diujikan atau ditanyakan saat ujian. Atau biasanya ada peta konsep, itu akan sangat memudahkan teman-teman dalam belajar. Itu teman-teman pelajari. Isinya itu yang untuk mencapai tadi capaian kompetensi maupun dari peta konsep, nah itu isinya ada di dalam modul yang teman-teman baca. Tapi kalau untuk memudahkan misalnya bikin rangkuman atau ringkasan, teman-teman boleh lihat di capaian kompetensi dengan di peta konsep, itu pasti ada di bagian halaman depan modul. Kemudian, nah itu teman-teman supaya jangan keliru menjawab soal, teman-teman perhatikan biasanya di redaksi pertanyaan itu teman-teman harus menjawab sesuai pertanyaan, khususnya untuk pertanyaan yang esai ya. Kalau pertanyaannya itu meminta teman-teman menjelaskan, maka teman-teman silahkan menjelaskan. Sementara kalau pertanyaan yang meminta setelah menjelaskan, teman-teman harus sertakan dengan contoh. Nah itu tolong sampai jangan hanya menjelaskan saja, harus melengkapi dengan contoh supaya nilai teman-teman itu bisa maksimal. Jadi baca petunjuk soal dengan baik. Kemudian biasanya di soal itu ada kata-kata kunci gitu kan. Misalnya konsep atau teori atau nama tokoh kah dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman ikuti itu apa clue-nya. Nah itu yang nanti teman-teman bisa menjadi patokan teman-teman dalam menjawab soal. Pertama, ikuti perintah atau instruksi soal, kemudian perhatikan kata kunci yang ada di soal gitu. Wow, dan juga pastinya kerjakan dulu mungkin yang dianggap mudah. Iya benar. Kerjakan soal yang dianggap mudah, baru mengerjakan soal yang lebih sulit gitu, supaya waktunya itu bisa cukup. Iya. Dari sekian banyak soal mungkin bisa diperkirakan ya untuk satu soal itu menghabiskan berapa banyak waktu supaya tidak terbuang percuma untuk semua soal-soal ujian yang akan dikerjakan. Nah baik,
Kalau misalkan nih Ibu Melda, saya agak maju sedikit ke hasil ujian akhir semester ini juga yang paling sering ditanyakan, walaupun ini berhubungan dengan tutorial. Nah ini kadang-kadang ada banyak teman-teman mahasiswa yang ketika menerima nilai akhir, mereka sepertinya merasa bertanya-tanya, kok nilai tugas-tugas saya tuh 100 bagus, tapi kok nilai yang keluar di hasil akhir DNU daftar nilai ujian itu kok nilainya tidak sesuai dengan yang diekspektasikan lah, karena merasa tugas kan saya sudah maksimal, kenapa pas nilai akhirnya seperti ini? Penjelasannya bagaimana? Ya, baik Sobat UT, yang perlu Sobat UT ingat juga bahwa nilai tutorial atau nilai TMK tugas mata kuliah itu akan berkontribusi ke nilai akhir itu hanya jika nilai ujian teman-teman atau teman-teman menjawab benar itu minimal 30% dari keseluruhan soal KID. Jadi kalau misalnya di bawah itu, maka hanya nilai ujian saja yang digunakan. Jadi teman-teman itu perlu diingat baik-baik mengapa teman-teman penting sekali mengerjakan ujian dengan sebaik-baiknya, yaitu supaya nilainya bagus dan juga nilai tutorial TMK itu bisa berkontribusi terhadap nilai akhir teman-teman. Jika teman-teman sudah menjawab benar lebih dari 30% dari keseluruhan soal UAS, maka nilai tutorial online itu akan berkontribusi 30% terhadap nilai akhir. Nilai tutorial webinar akan berkontribusi 50% terhadap nilai akhir. Sementara untuk TMK itu akan berkontribusi 20% terhadap nilai akhir. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tetapi teman-teman, berdasarkan pengalaman, jika kita sendiri yang mengikuti tutorial dan sebagainya, itu pasti kalau di tutorialnya itu kita bagus, pasti nanti di ujian akhir juga kita akan bagus gitu. Karena ya itu tadi, karena kita sendiri mengerjakan, kemudian soalnya juga bersumber dari modul UT yang sudah teman-teman pelajari. Nah itu dia ya, jadi jangan ada lagi yang bertanya-tanya kenapa kok nilai pas tutorialnya bagus tapi pas UASnya itu kurang baik. Perlu ditingkatkan performa ketika UAS supaya hasilnya itu kalau bisa minimal benar ya 30, kalau bisa lebih baik lagi di atas 30% ya. Oh iya, lalu ada lagi. Nah ini khususnya untuk yang THE nih. Teman-teman tidak boleh copy paste atau jiplak. Pertama, tidak boleh jiplak dari rujukan-rujukan misalnya internet dan lain sebagainya tanpa menyertakan sumber rujukan. Jadi teman-teman kalau kutip dari buku, kutip dari modul, atau kutip dari internet, teman-teman harus juga mencantumkan sumbernya. Misalnya Saka Sugiono 2007 dan seterusnya, itu wajib. Dan juga tidak boleh copy paste dari jawaban teman-teman lain. Walaupun kita punya teman satu kelas yang kita tahu yang ujian mata kuliah sama, itu kita tidak boleh pakai sumber yang sama. Kayak kita jiplak, kita pakai ini, kita hanya ganti bagian identitas atau cover LBJU itu tidak boleh, karena nanti akan ketahuan saat plagiasi ya. Ya plagiasi. Jadi misalnya ada teman-teman yang tadi LKI disampaikan, bisa saja karena mereka menjiplak, itu akan ketahuan oleh korektor atau pemeriksa jawaban ujian. Karena standar penilaian UT sudah jelas ya, dan pastinya sangat ketat sekali, apalagi dalam ujian akhir semester. Baik. Wow, luar biasa ya sahabat UT Kupang. Nah, kemudian kalau dari tadi kan Ibu Melda omongin tips dan trik untuk yang ujian akhir semester, yang ujian online mata kuliah, teknik exam dan juga tatap muka. Nah, bagi yang ujian tugas akhir program, mungkin bisa dikasih tips dan triknya khusus untuk ujian tugas akhir program. Tugas akhir program. Nah, tugas akhir program ini kan sebenarnya apa ya? Sifatnya kan komprehensif. Jadi ini juga perlu saya sampaikan. Memang kalau di UT itu tidak ada skripsi. Iya. Tetapi sebenarnya teman-teman, tugas akhir program itu saya tidak bilang sama persis ya dengan skripsi, tetapi dia itu intisari dari apa yang sudah Bapak Ibu tempuh mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Jadi biasanya yang ditanyakan di tugas akhir program itu biasanya terkait metode penelitian, kemudian mata kuliah inti dari program studi Bapak Ibu masing-masing. Ya, itu jadi sifatnya itu. Kemudian dia berupa soal uraian
uraian, tetapi uraian ini analisis kasus. Jadi kalau di taksonomi Bloom itu dia higher order thinking skills. Jadi bentuk soalnya itu ada analisis, sintesis dan evaluasi. Jadi kalau analisis yaitu Bapak Ibu tujuannya Bapak Ibu mengkaji misalnya teori, konsep dan sebagainya, itu maksudnya apa, Bapak Ibu bisa bahasakan sendiri dengan bahasa atau pemahaman Bapak Ibu. Sedangkan kalau evaluasi itu kita sudah sampai menilai ini baik atau benar, baik atau buruk, mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan dan sebagainya. Memang jadi dia bentuk soalnya itu memang agak berat, agak rumit. Makanya waktu pengerjaannya itu juga lebih panjang kan, 3 jam kalau tidak salah ini ya. Iya. 3 atau 4 jam. Beliau memang lebih panjang karena memang soalnya cukup berat, karena itu tadi analisis, sintesis dan evaluasi. Kemudian sebenarnya sama juga seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa perhatikan instruksi soal, apa yang diminta di soal tersebut, silahkan ikuti. Misalnya disuruh menguraikan, apakah soalnya itu adalah uraian tertutup atau uraian bebas. Kalau soal uraian tertutup itu artinya Bapak Ibu boleh menjawab atau menjelaskan dengan bahasa sendiri, tetapi ada hal-hal yang menjadi batasan. Misalnya disuruh menjelaskan konsep ekonomi menurut pakar A atau berdasarkan bagan apa yang sudah diberikan. Nah itu teman-teman jangan lari dari apa yang diminta di soal tersebut. Sementara kalau uraian bebas itu tidak ada ketentuan dan sebagainya, itu biasanya meminta opini atau pendapat kita, tetapi tentu saja opini yang ilmiah ya, yang bukan opini hanya hal-hal yang tidak berdasar gitu. Jadi tentu saja kalau kita sudah belajar dengan baik pasti akan bisa menjawab dengan baik gitu. Dan itu dia, tadi kita sudah dengar banyak informasi dan juga tips dan trik untuk menghadapi ujian akhir semester, dan pastinya harapan kita dari UT Kupang khususnya untuk seluruh mahasiswa Universitas Terbuka Kupang dimanapun berada, ujian akhir semester pada kesempatan ini itu bisa berhasil, bisa sukses dan memperoleh nilai yang maksimal tentunya ya. Jadi pastikan sahabat UT Kupang sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin, dan pastinya jangan gugup ya pada saat jangan panik, dan juga kita punya pengawas ujian yang pastinya sudah kita sudah lengkapi dan pastinya akan siap membantu sahabat UT Kupang kalau mengalami kendala dalam setiap skema layanan ujian yang akan Anda ikuti. Baik, terima kasih Ibu Imelda untuk sharing pada kesempatan ini. Semoga sharing ini bermanfaat. Iya, membantu juga ya sahabat UT Kupang, apalagi untuk mahasiswa baru yang baru pertama kali mengikuti ujian akhir semester. Di semester ini kami harap sekali lagi semoga sukses dan memperoleh hasil yang memuaskan. Baik, akhir kata kami undur diri dari podcast UT Kupang Mari Omong pada kesempatan ini. Saya Indi, saya Imelda Paulina Suku, dan kami undur diri. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.